Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar dalam keadaan di dalam rumah masing-masing. Walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar. Baik para peserta didik yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan, kemarin kita sudah belajar di KD 3.1 tentang nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan sudah dipahami. Dan kita masuk ke KD 3.2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu judul kita untuk hari ini, boleh dilihat dari belakang ya di layar. Nah, itu judul di bab kedua ini atau dalam KD 3.2 ini, judulnya yang sudah tertera di belakang itu yang akan kita bahas. Nah, pertanyaannya apa saja yang akan kita bahas di dalam materi ini? Nah, nanti kita akan bahas dalam materi ini, itu di dalamnya ada tentang wilayah negara Indonesia. Kita akan bahas apa itu wilayah, kemudian ruang lingkup wilayah itu apa aja, kemudian nanti batas-batas wilayah kita itu seperti apa, nanti kita bahas. Itu tentang wilayah. Subjudul yang pertama tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh dilihat. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas di bab ini, di materi ini adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nanti kamu akan mengetahui apa itu penduduk, apa itu bukan penduduk, apa itu warga negara, apa itu bukan warga negara atau non warga negara. Kemudian selanjutnya, subjudul yang selanjutnya yang ketiga adalah kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia. Seperti apa kemerdekaan, yang dimaksud kemerdekaan beragama di Indonesia itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Kemudian terakhir, subjudul yang terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu subjudul materi yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini. Maka jangan kemana-mana, tetap teruskan nonton videonya, jangan sampai di skip atau di stop sampai selesai supaya kita paham tentang materi ini. Materi ini memang cukup banyak para peserta didik yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Banyak sekali materi ini ya. Tetapi saya pilih materi-materi yang esensialnya saja, yang menurut memang penting-pentingnya saja. Bukan berarti materi yang lain tidak penting ya. Di dalam subjudul ini memang semuanya penting. Tapi karena memang terpatok dengan waktu dan juga kuota kalian, mungkin kalau terlalu menitnya terlalu panjang, mungkin nanti terlalu habis kuota kalian untuk menonton video ini. Jadi saya persingkat saja nanti penjelasannya. Nanti seperti biasa, kalau ada pertanyaan apapun boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Semua aktif ke kolom komentar ya. Kita diskusi kecil-kecilan lagi nanti di kolom komentar. Sebelum nanti saya akan buatkan sebuah evaluasi ya, seperti biasa. Baik para peserta didik yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Lalu kemudian apa kaitannya atau korelasinya antara judul yang tadi pertama saya sebutkan, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Judul itu kaitannya dengan subjudul yang saya sebutkan tadi. Ada 4 kan? 1 tentang wilayah negara Indonesia, kedua tentang penduduk bukan penduduk, tentang warga negara yang bukan warga negara, kemudian subjudul yang ketiga tentang kemerdekaan beragama, subjudul yang keempat tentang pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, apa korelasinya, kaitannya dengan judul tadi dengan subjudul ini? Nah, maka kaitannya adalah bahwa subjudul yang saya sebutkan tadi semuanya itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Ada pasalnya, ada undang-undangnya. Tentang penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara Indonesia, warga negara asing, WNA, WNI, itu semuanya tertuang dalam undang-undang. Ada dalam pasalnya. Kemudian tentang kemerdekaan beragama juga sama, ada undang-undangnya. Sistem pertahanan keamanan ada undang-undangnya. Jadi semua yang saya sebutkan tadi, subjudul yang saya sebutkan tadi, semua sudah tertuang dalam undang-undang. Jadi kita punya dasar hukum yang kuat.
Bisa misalkan ambil contoh wilayah negara Indonesia misalkan. Itu semua ada dalam undang-undang, ada ketentuannya dalam undang-undang. Maka ketika ada negara lain ingin klaim wilayah kita, perairan kita, kita punya dasar hukum. Ini milik Indonesia loh. Ini undang-undangnya, ini dasar hukumnya bahwa wilayah ini milik Indonesia, perairan ini milik Indonesia. Gak boleh ada yang mencuri, tidak boleh ada yang menempati atau seizin daripada negara Indonesia. Maka daratan, perairan, udara itu ada batas-batasnya. Itu diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu maka nanti di sana ada deklarasi Juanda. Nah, itu juga untuk memperkuat wilayah negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Itu ambil contoh misalkan satu itu ya. Maka kesimpulannya dari sub-sub judul yang nanti kita akan bahas itu semuanya ada dalam undang-undang. Dasar hukumnya sangat kuat. Di situ ada dalam undang-undang. Wilayah Indonesia batasnya ini nih, Indonesia dari barat, dari timur ini batasnya, perairan ini, udara ini batasnya. Jadi negara lain nggak bisa mengklaim atau mencuri wilayah kita karena kita sudah punya batas-batas sendiri. Setiap negara juga punya batas-batas negaranya sendiri. Baik, kita lanjutkan pembahasan tadi tentang wilayah negara Indonesia. Subjudul yang pertama kita akan bahas tentang wilayah negara Indonesia. Jadi wilayah negara Indonesia boleh nanti kita lihat ya, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi subjudul yang pertama akan kita bahas tentang wilayah negara Indonesia. Nah, pertama yang akan kita bahas juga adalah tentang pengertian wilayah dulu. Jadi perlu kita ketahui dan mungkin juga kalian sudah mengetahuinya bahwa ada yang disebut dengan syarat-syarat ketika ingin mendirikan sebuah negara. Pertama, syaratnya itu harus ada penduduknya. Kemudian yang kedua harus ada wilayah. Kemudian yang ketiga harus ada pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Nah, dari salah satu 4 syarat itu ada yang disebutkan tadi wilayah. Nah, ini akan kita bahas. Jadi wilayah ini adalah salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Tetapi ada pengertian yang lebih spesifik lagi. Saya akan mengambil teori dari Wayan Fartiana 1990 tahunnya mengatakan bahwa wilayah merupakan suatu ruang di mana warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan berbagai aktivitasnya. Itu yang disebut dengan wilayah. Jadi wilayah itu ruang tempat di mana penduduk dan warga negara itu menjalankan aktivitasnya di dalam tempat itu. Itu yang disebut dengan wilayah. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara juga memiliki wilayah sendiri. Nah, wilayah negara Indonesia itu termasuk dalam istilahnya itu definite or separated. Apa itu definite or separated? Definite or separated itu adalah wilayah yang bentuk negaranya terpisah-pisah itunya oleh laut atau terpisah oleh negara lain. Kita lihat petanya ya. Kita lihat petanya. Mohon maaf ya, agak susah. Nah, ini petanya kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan definite or separated itu adalah negara Indonesia itu wilayahnya terpisah-pisah dengan laut atau dengan negara lain. Nah, ini tuh kan lautan nih, ini laut, ini air nih. Jadi kalau misalkan kita cari misalkan Bali nih, Bali dengan Sulawesi Selatan, dengan Kalimantan Selatan itu terpisah dengan laut gitu. Dari sini pisah dengan laut. Kalau negara lain itu bersatu gitu. Jadi antara daerah ini dengan daerah ini itu bersatu. Tidak terpisah-pisah. Nah, kalau Indonesia itu terpisah-pisah dengan perairan, dengan laut-laut ini. Nah, ini yang disebut dengan definite or separated gitu ya. Maka negara Indonesia itu negara yang disebutnya juga kepulauan. Oke, next kita lanjutkan. Bagaimana? Nah, ini saya ambil contoh ini kalau nggak salah peta Amerika ya. Amerika. Nah, ini lihat. Seperti ini bentuk petanya. Kita bandingkan dengan Indonesia ya. Nah, Indonesia itu kan terpisah-pisah. Baik. Selanjutnya, posisi astronomis Indonesia terletak pada koordinat yang ini nih. Aduh, mohon maaf gak kelihatan ya oleh
Oleh foto saya di sini nggak kelihatan, mohon maaf. Saya sebutkan saja. 6 derajat lintas utara sampai 11 derajat lintas selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu yang disebut dengan posisi astronomis daripada letak Indonesia. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Itu secara astronomis. Kalau secara geografis, Indonesia itu terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Australia dan benua Asia. Secara astronomis derajatnya seperti ini, titik koordinatnya kalau berdasarkan geografisnya terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian benua Australia dan benua Asia. Itu letak Indonesia. Maka dengan berdasarkan itu Indonesia itu memiliki 3 waktu. Ada yang disebut waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nah, kalau kita itu masuknya di sini nih. Nah, waktu Indonesia bagian barat. Karena Pulau Jawa di sini. Ini kalau misalkan dibagi itu seperti ini. Nah, selisihnya sih kalau saya lihat di sini hanya 1 jam ya, hanya 1 jam. Ini ada batas-batasnya di sini. Itu letak Indonesia. Maka Indonesia itu wilayahnya juga disebut sebagai Nusantara. Arti Nusantara itu adalah kepulauan yang tersambung oleh laut atau bangsa-bangsa yang disatukan oleh laut. Nah, batas darat wilayah Republik Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini barat ya, yang daratnya. Kemudian Timur Leste, sementara itu wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara. India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, kemudian Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Nah, itu batas lautnya, perbatasan dengan negara lainnya. Itu kalau nggak salah ada di buku paket kamu, tinggal kamu baca dan kamu buka saja perbatasan negara Indonesia. Penjelasan mengenai wilayah Indonesia yang lebih konkret lebih dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa wilayah Indonesia itu ada dalam undang-undang. Nah, ini undang-undang. Ini salah satu undang-undangnya ya, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan judul yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa semua itu tertuang dalam undang-undang. Nah, ini salah satu pasalnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Itu salah satu pasalnya. Dan di buku paket kamu juga banyak pasal-pasal di situ tentang wilayah negara Indonesia. Kamu tinggal baca aja sendiri. Kemudian ada yang nanti ada deklarasi. Nah, ini deklarasi Juanda, ya, deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Nah, ini isinya. Di buku kamu juga ada, tinggal kamu baca isi daripada deklarasi Juanda itu. Nah, pertanyaannya, kaitan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45 dengan kedaulatan wilayah negara Indonesia, apa sih kaitannya? Nah, ini. Jadi ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, misalkan sengketa perbatasan antar negara dan penduduk negara asing. Nah, jadi ada penegasan, makanya diatur dalam undang-undang agar ada dasar hukum yang kuat gitu, ketika terjadinya perubahan batas geografis. Ini wilayah Indonesia di sini nih, gitu kan ada. Saya lewat ya. Ini yang pentingnya saja. Nah, ini prinsipnya deklarasi Juanda. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, ini. Jadi prinsip daripada diadakannya deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa laut di Indonesia itu bukan pemisah, kan tadi divided or separated ya, terpisah-pisah dengan laut. Tapi laut itu bukan sebagai pemisah-pemisah daerah antar daerah. Misalkan daerah Kalimantan dengan daerah Pulau Jawa itu terpisah dengan laut. Nah, laut itu bukan pemisah tapi pemersatu gitu. Masih wilayah Indonesia gitu ya. Ngerti nggak maksudnya ngerti nggak, paham nggak? Jadi kenapa Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda? Untuk menegaskan bahwa laut itu bukan sebagai pemisah lagi.
Kan terpisah-pisah dengan laut tuh negara kita tuh daerah-daerahnya. Nah, laut itu bukan sebagai pemisah lagi, melainkan sebagai pemersatu. Nah, itu ya, sebagai pemersatu. Pemersatu apa? Pemersatu daripada wilayah Indonesia. Tuh. Oke. Ini ada di buku, tinggal dibaca saja. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu ada di Di buku Anda. Jadi di perbatasan Indonesia di utara dengan siapa, barat dengan negara siapa, timur dengan negara siapa, selatan dengan negara apa, ya. Itu gampang, tinggal baca saja. Nah, itu tentang wilayah negara Indonesia. Kita masuk subjudul yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Mohon maaf saya cepat ya penjelasannya karena waktunya memang sangat mepet sekali. Kalau terlalu lama kan kasihan juga. Baik, kita masuk ke subjudul yang selanjutnya tentang apa? Tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pertama yang akan kita jelaskan tentang status negara Indonesia. Nah, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Saya bilang tadi bahwa Indonesia memiliki penduduk, kemudian memiliki warga negara, semua itu diatur dalam undang-undang. Pasti ada undang-undangnya. Sebuah negara dibedakan atas dua, ada penduduk dan bukan penduduk, ada warga negara dan bukan warga negara. Warga negara, nih undang-undangnya, ya, jelaskan di sini ada. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, gitu ya. Kalau pewarganegaraan adalah tata cara orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini ada 3 istilah ya, ada warga negara, kewarganegaraan, pewarga negara. Nah, kalau di kita kan judul mapal kita itu pendidikan, Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, berarti ini hal-hal yang berhubungan dengan warga negara, dengan warga negara. Pokoknya ruang lingkupnya tentang negara aja. Ini pasal tentang bagaimana orang itu bisa disebutkan WNI. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, satu, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. WNA yang jadi WNI. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu penduduk. Jadi sekali lagi bahwa yang disebut dengan penduduk adalah yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu penduduk ya. Non penduduk itu adalah bertempat tinggal mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu. Misalkan wisatawan yang datang ke Indonesia itu hanya beberapa bulan gitu, misalkan di Indonesia cuman berkunjung saja, itu bukan penduduk, non penduduk. Kalau penduduk itu yang mendiami Indonesia yang cukup lama. Kalau warga negara, seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan. Jadi punya identitas tercatat dalam hukum. Kalau yang bukan negara, yang bukan warga negara, apabila seorang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asing maupun keturunan asing. Kamu boleh pelajari lagi ya tentang pengertian itu. Kalau ada yang belum pahami, seperti biasa tulis di kolom komentar. Insyaallah nanti saya akan layani. Ada asas nih, asas kewarganegaraan ini udah mungkin di SMP ya udah pernah belajar. Ada yang disebut dengan ius sanguinis, ada yang disebut dengan ius soli. Sanguinis itu berdasarkan keturunan, ius soli itu berdasarkan kedaerahan. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi kalau orang tuanya misalkan orang luar gitu ya, berdasarkan ius sanguinis ini berarti dia mengikuti keturunannya. Tapi kalau misalkan ius soli berdasarkan kedaerahan di mana dia lahir gitu. Jadi kalau misalkan dia lahirnya di negara Malaysia misalkan, berarti dia kewarganegaranya Malaysia walaupun dia orang Indonesia misalkan, tapi lahirnya di situ, kerpiknik misalkan ngelahirkan di situ, ngadon ngelahirkan. Itu berdasarkan asas kedaerahan. Nanti ada yang disebut dengan apatrid ya, dan kemudian bipatrid.
Apatit itu yang apa namanya? Dia itu tidak punya kewarganegaraan. Kalau yang dipatrit justru dia punya 2 kewarganegaraan. Nah, kita masuk kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia. Coba lihat, perhatikan. Setiap manusia bebas memilih. Jadi begini, inti dari kemerdekaan beragama itu begini. Warga negara Indonesia, ya, yang menjadi warga negara Indonesia itu memiliki hak bebas untuk memilih agama. Dan sesuai dengan pasal 1 di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka warga Indonesia wajib bertuhan. Dengan kata lain, warga Indonesia wajib beragama. Terlepas agamanya apa? Baik Kristen itu ada yang Katolik, ada yang Protestan, kemudian baik mau Islam, mau Konghucu, kemudian Hindu, Buddha, silahkan, yang penting beragama berdasarkan negara nih ya, berdasarkan undang-undang negara bahwa Indonesia warga negara Indonesia itu wajib bertuhan, wajib beragama. Tergantung kemudian dia memilih agamanya apa, gitu ya. Jadi artinya bahwa setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Jadi orang tua pun tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk memilih agama. Terserah dia. Yang penting dia beragama. Kalau menurut berdasarkan aturan-aturan negara, gitu kan, aturan negara. Jadi tidak ada paksaan bagi siapapun. Artinya bahwa di situ disebutlah kemerdekaan beragama. Arti kemerdekaan di sini adalah dia bebas, berhak untuk memilih sebuah agama. Ini pasalnya, ya, 28 ayat 1 dan 2 tentang menjamin kemerdekaan beragama, kepercayaan di Indonesia. Ini pasal. Banyak sih pasalnya tuh, ya. Di buku juga ada banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertahanan keamanan. Ini pasalnya 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Termasuk di dalamnya ada TNI, ya, polisian, termasuk juga masyarakat warga negara, ya, termasuk juga warga negara. Nah, ini yang saya maksud. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oh, jadi bukan TNI saja sebenarnya, ya. Kita pun sebagai warga negara wajib kok mempertahankan keamanan dan ketertiban di negara kita, gitu ya. Dalam menertibkan negara Indonesia. Nah, bela negara. Bela negara itu bukan harus kita perang saja. Di sini ada nih beberapa. Boleh kamu nanti tuliskan ya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang. Oh, kan? Tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan. Ronda. Itu pun sama, kita ikut bela negara. Terus kemudian ikut serta membantu korban. Kemudian menjadi seorang anggota PMR. Ya, atau mungkin lebih dalamnya lagi menjadi seorang anggota TNI. Pengabdian sesuai profesi masing-masing. Dokter itu pun bisa jadi bela negara. Guru bisa bela negara. Dokter misalkan itu bela negara. Dayana mah bisa berjalan dengan baik negara Indonesia kalau rakyatnya sakit. Maka salah satu syariat untuk menyembuhkan adalah seorang dokter. Dokter pun bisa menjadi pembela negara. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Mohon maaf ya agak cepat penjelasannya. Tapi kalau bertemu langsung sih enak ya, bisa santai penjelasannya dan bisa interaksi langsung. Jadi mohon dimaklum untuk kondisi seperti ini karena memang kondisinya masih pandemi, jadi ya pembelajarannya mohon maaf saya penjelasannya agak cepat ya supaya waktunya tidak terlalu lama gitu maksud saya ya. Ini pun sebenarnya lama gitu waktunya ini. Padahal sudah saya singkat-singkat nih, tapi waktunya lumayan cukup lama ya, sekitar 30 menitan kalau nggak salah, kurang gitu ya. Ini mohon maaf banget gitu ya untuk penjelasannya agak cepat. Insya Allah nanti kalau kita sudah bisa bertemu dan bisa tanya jawab juga nanti di secara langsung dan kita bisa diskusi-diskusi ya tentang materi ini. Nah, inti dari materi ini adalah bahwa apa yang saya sebutkan sub-sub judul tadi semua tertuang dalam undang-undang dan sudah saya tampilkan undang-undangnya tentang agama, tentang memilih agama ini, tentang wilayah ini, tentang warga negara ini, tentang penduduk ini, pasal-pasalnya, undang-undangnya sudah saya tampilkan tadi dan di dalam buku paket juga ada sudah lengkap.
Nah, itu jadi makanya judulnya adalah ketentuan undang-undang negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi semua itu sudah tertuang dalam undang-undang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bagi yang belum paham tentang materi ini boleh silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab dan kemudian saya akan layani selama pembelajaran berlangsung. Sukses untuk kita semua. Good and citizenship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.